Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat, kuat, dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini, mari kita belajar IPA bersama saya, Ibu Wiwin Winiarti, SMP Negeri 5, Kota Bekasi. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, kita mulai pembelajaran pagi ini, belajar IPA dengan menyimak dulu makanan yang saya sajikan saat ini. Ini ada makanan yang biasa kalian konsumsi, ada tempe, ada tahu, kemudian ada tape, ada donat, kemudian ada keju, dan ada kecap manis, kemudian ada minuman yang segar yang biasa kalian minum. Itu adalah contoh dari produk-produk yang akan kita pelajari pada pembelajaran pagi ini. Bab 7 tentang bioteknologi dan produksi pangan. Baik, yang pertama, peta konsep yang harus kalian tahu, yaitu bioteknologi ada dua jenis. Bioteknologi modern dengan teknik rekayasa genetikanya maupun dampak positif atau negatif yang ditimbulkan dari bioteknologi modern. Kemudian yang kedua ada bioteknologi konvensional dengan teknik fermentasinya. Contohnya seperti tadi di awal ada beberapa makanan yang merupakan hasil dari bioteknologi konvensional. Berikutnya adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yaitu anak-anakku yang hebat diharapkan bisa menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Juga kalian harus menguasai tujuan pembelajaran pada bab 7 ini. Yang pertama, dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, dapat menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Adapun pengertian bioteknologi, yaitu bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Bioteknologi merupakan pemanfaatan prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk kepentingan manusia. Yang pertama, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Misalnya, mikroorganismenya jamur dan bakteri yang dapat menghasilkan enzim-enzim tertentu. Kemudian, bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme yang dapat mengubah bahan pangan.
proses yang dibantu mikroorganisme misalnya dengan fermentasi. Hasilnya antara lain seperti tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula, termasuk keju dan yogurt. Manfaat bioteknologi konvensional yaitu pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat nata de coco. Ketiga, dapat membuat makanan yang tahan lama, contohnya asinan. Kemudian, secara tidak langsung dapat juga meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Kemudian selanjutnya adalah produk-produk teknologi bioteknologi konvensional. Seperti di sini ada produk yang dihasilkan, ini ada tempe. Tempe ini dibantu oleh mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Bahan makanannya berasal dari kedelai. Kemudian enzim yang dihasilkan adalah protease. Kemudian ada kecap manis. Mikroorganisme yang membantunya apa? Ada Aspergillus wenti. Bahan makanan asalnya sama kedelai. Kemudian enzim yang berperan dalam kecap ini adalah protease. Kemudian untuk tauco, tauco sama bahannya berasal dari kedelai, enzimnya ada protease, dan mikroorganisme yang digunakan pada tauco ada Aspergillus oryza. Kemudian ada keju. Keju, enzim di dalamnya ada lipase. Kemudian bahan makanannya keju ini berasal dari susu. Dan mikroorganisme yang membantu proses fermentasi keju yaitu Aspergillus oryza. Kemudian mentega. Mentega enzimnya lipase sama dengan keju, juga bahan makanannya berasal dari susu sama dengan keju, hanya mikroorganisme yang digunakannya berbeda. Pada mentega, mikroorganismenya Lactobacillus vulgaris. Kemudian pada yogurt, di sini enzim yang ada di dalam yogurt adalah laktase, kemudian bahan dasarnya adalah susu, dan mikroorganisme yang membantu proses yogurt adalah Streptococcus lactis. Berikutnya untuk oncom, ada enzim protease, kemudian bahan makanannya asalnya dari bungkil kacang. Dan mikroorganisme yang membantunya adalah Streptococcus. Kemudian ada tape. Di sini tape mengandung enzim glukosa dan berasal dari bahan makanannya adalah ketela pohon atau ada juga yang dari beras ketan. Nah, mikroorganisme yang membantu proses pembuatan tape ada 3 nih. Ada Thermophilus, ada Monilias cytopila, dan yang paling sering digunakan pada ragi adalah Saccharomyces cerevisiae. Berikutnya, ini ada minuman yang dilarang. Kalau dalam agama Islam dilarang minuman bir. Kenapa? Karena bisa membuat kita mabuk atau di luar kendali, sistem sarafnya bekerja di luar kendali. Bir di sini juga mengalami fermentase dengan mikroorganisme Saccharomyces, asalnya dari sari buah, dan protein laktase yang dihasilkan enzimnya adalah laktase, enzim laktase. Kemudian yang terakhir adalah asinan, bisa bahannya dari buah-buahan, misalnya kubis atau
pepaya atau dari bengkoang. Mikroorganisme yang membantunya adalah Lactobacillum plantarum. Selanjutnya ada tempe. Pada saat pembuatan tempe, selain diperlukan bahan dasar kacang kedelai, juga diperlukan ragi. Ragi di sini merupakan kumpulan spora mikroorganisme, dalam hal ini kapang. Dalam proses pembuatan tempe, paling sedikit diperlukan 4 jenis kapang, yaitu genus Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus oryzus, dan Rhizopus oryza. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan memfermentasikannya menjadi tempe. Berikutnya adalah tape, dibuat dari bahan dasar ketela pohon dengan menggunakan sel-sel ragi. Ragi menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jamur yang digunakan adalah Aspergillus oryza. Kemudian pada kecap. Dalam pembuatan kecap, jamur Aspergillus oryza atau Aspergillus oenthi yang biasa dikembangbiakan dalam gandum terlebih dahulu, dan jamur Aspergillus oryza atau jamur Aspergillus oenthi pada kecap bersama-sama dengan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai yang telah dimasak menghancurkan campuran gandum. Setelah proses fermentasi, karbohidrat berhasil berlangsung cukup lama, akhirnya akan dihasilkan produk kecap. Berikutnya yogurt. Yogurt di sini dibuat dengan bantuan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Keduanya bakteri tersebut ditambahkan pada susu dengan jumlah yang seimbang. Selanjutnya disimpan selama kurang lebih 5 jam pada temperatur 45 derajat Celcius. Selama penyimpanan tersebut, pH akan turun menjadi 4 sebagai akibat dari kegiatan bakteri asam laktat. Selanjutnya, susu didinginkan dan dapat diberi cita rasa. Kemudian keju. Keju ini dibuat dengan prosesnya diawali dengan pemanasan susu dengan suhu 90 derajat Celcius atau dipasteurisasi. Kemudian didinginkan sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, bakteri asam laktat dicampurkan. Akibat dari kegiatan bakteri tersebut, pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey. Cairan yang agak padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi untuk mengumpulkan whey. Enzim renin dewasa ini telah diganti dengan enzim buatan, yaitu klimosin. Jadi enzim renin dari lambung sapi muda sekarang diganti oleh enzim renin, yaitu enzim renin buatan namanya klimosin. Selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 derajat sampai 420 derajat Celcius yang ditambahkan garam, kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Selanjutnya ada mentega. Mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut membentuk proses pengasaman. Selanjutnya, susu diberi cita rasa dan lemak mentega dipisahkan. Kemudian lemak mentega diaduk untuk menghasilkan mentega yang siap dimakan. Jenis bioteknologi yang kedua selanjutnya adalah bioteknologi modern. Merupakan
bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan, dan DNA rekombinan ini merupakan pemutusan serta penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Manfaat bioteknologi modern di bidang pertanian dan peternakan, yaitu mampu menciptakan bibit-bibit unggul yang akan memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Di bidang kesehatan, mampu menciptakan produk obat untuk penyakit. Di bidang industri, mampu menciptakan pemberantas hama secara biologis dan tanaman tahan lama dalam tubuhnya disisipi gen bakteri atau tanaman transgenik. Di bidang pertambangan, bioteknologi modern mampu melakukan pengolahan biji besi, Thiobacillus ferroxidans. Selanjutnya adalah produk modern bioteknologi untuk pengobatan yang selama ini digunakan ada interferon yang digunakan melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang kedua ada insulin, kegunaan yang mengontrol kadar gula darah pada penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga ada vaksin, meningkatkan kekebalan tubuh, antibiotik, melawan infeksi oleh bakteri atau jamur, yaitu dilakukan oleh penicillium atau penisilin. Untuk vaksin, mungkin sekarang ada dibuat vaksin untuk melawan penyakit yang sedang melanda saat ini, yaitu vaksin corona. Nah, itu juga salah satu contoh produk bioteknologi modern untuk pengobatan yang digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang supaya tidak terjangkit wabah penyakit corona saat ini. Makanya diproduksi vaksin corona sebagai produk bioteknologi modern. Kemudian hormon pertumbuhan. Ada hormon pertumbuhan gunanya untuk melawan kekerdilan pada tumbuhan. Jadi biasanya digunakan di bidang pertanian khusus produksi buah-buahan. Selanjutnya ada produk modern bioteknologi dalam bidang pengobatan, ada beta endorfin yang gunanya mengurangi rasa sakit. Kemudian ada aktivator plasminogen untuk melarutkan darah beku, interleukin 2, mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada antibodi monoklonal yang menyerang dan membunuh sel tumor atau kanker. Jadi untuk penyembuhan penyakit tumor dan kanker. Kemudian ada produk enzim yang saat ini banyak diproduksi, kegunaannya untuk meningkatkan reaksi atau biokatalisator baik untuk keperluan manusia maupun industri. Baik, selanjutnya dari kedua jenis bioteknologi konvensional dan modern tadi, semoga bisa dipahami oleh anak-anakku yang hebat. Untuk selanjutnya, mari kita bedakan antara dua jenis bioteknologi ini, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan fermentasi namanya, kemudian tidak mengubah sifat proses pada agen biologinya atau organismenya yang digunakan. Seperti tadi, contohnya ada tape, tempe, alkohol, asam, cuka, yogurt, dan kecap. Sedangkan bioteknologi modern, yang pertama teknik yang digunakan DNA rekombinan. Kemudian yang kedua mengubah sifat atau proses pada agen biologi yang dihasilkannya. Kemudian contohnya adalah insulin, vaksin yang saat ini sedang kita gunakan adalah vaksin corona. Itu juga hasilnya dari bioteknologi modern, dan penisilin, obat antibiotik.
Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya bisa kalian kerjakan dan lihat di Google Classroom-nya. Jangan lupa setiap melakukan kegiatan selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, terus belajar dan berprestasi.